Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ulfa Syahrul Rizalina Putri, NIM 20102211014. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Sastra dengan materi mengkaji karya sastra lama. Yang pertama, pengertian karya sastra. Karya sastra merupakan hasil karya manusia dengan mendayungkan imajinasi yang terdapat dalam diri pengarangnya. Keberadaan karya sastra dalam kehidupan manusia dapat mengisi kedahagaan jiwa karena membaca karya sastra bukan saja memberikan hiburan, tetapi dapat memberikan pencerahan jiwa. Dengan kata lain, karya sastra dapat memberikan hiburan dan manfaat. Dengan membaca karya sastra, kita sejenak dapat mengalihkan duka dan mengikuti jalan cerita, keindahan, dan keluasan bahasa yang ditampilkan pengarang. Karya sastra sering dinilai sebagai objek yang unik dan seringkali sukar diberikan rumusan yang jelas dan tegas. Sastra adalah objek ilmu yang tidak perlu diragukan lagi. Walaupun unik dan sukar dirumuskan dalam suatu rumusan yang universal, karya sastra adalah sosok yang dapat diberikan batasan dan ciri-ciri, serta dapat diuji dengan panca indera manusia. Sastra dapat berfungsi sebagai karya seni yang bisa digunakan sebagai sarana menghibur diri pembaca. Hal ini sesuai dengan pendapat Weren dalam Nurgiantoro 2010 yang menyatakan bahwa membaca sebuah karya sastra fiksi berarti menikmati cerita dan menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin. Yang kedua, ada karya sastra lama. Karya sastra lama adalah karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan pada zaman dahulu. Karya sastra lama berupa prosa lama dan puisi lama. Karya sastra lama memiliki keindahan bahasa atau estetik. Kemudian ada ciri-ciri karya sastra lama. Ciri-ciri karya sastra lama yang pertama yaitu istana sentris, cerita mengenai keluarga istana. Yang kedua ada statis, perubahannya sangat lamban. Yang ketiga bentuk karangan terikat pada bentuk yang sudah ada seperti pantun dan syair. Yang keempat ada anonim atau nama pengarang tidak disebutkan. Yang kelima ciptaannya bersifat menghibur dan mendidik. Walaupun karya lama, isi karya sastra masih relevan dengan kehidupan saat ini. Nilai-nilai dalam karya sastra masih dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada jenis-jenis karya sastra lama. Yang pertama yaitu mantra. Mantra merupakan karya sastra lama yang berisi pujian-pujian terhadap sesuatu yang gaib atau yang dikeramatkan seperti dewa, roh, dan binatang. Mantra biasanya diucapkan oleh pawang atau dukun sewaktu melakukan upacara keagamaan ataupun ketika berdoa. Yang kedua ada pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempatnya adalah isi. Bunyi terakhir pada kalimat-kalimatnya berpola AB-AB. Yang ketiga ada seloka. Seloka disebut juga dengan pantun berbingkai. Bedanya dengan pantun, kalimat kedua dan keempat pada bait pertama diulang kembali dan menjadi kalimat ke-1 dan ketiga pada bait keduanya. Pengulangan itu dilakukan terus-menerus sehingga bait-bait dalam puisi sambung menyambung. Kemudian yang keempat ada talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6, 8, atau 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa. Yang kelima ada pantun kilat. Pantun kilat atau Karmina ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua isinya. Yang keenam ada gurindam. Gurindam disebut juga sajak peribahasa atau sajak dua seuntai. Gurindam mempunyai banyak kesamaan dengan pantun yakni pada isinya. Yang ketujuh ada syair. Syair merupakan bentuk puisi klasik yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab. Dilihat dari jumlah barisnya, syair hampir sama dengan pantun, yakni sama-sama terdiri atas 4 baris. Perbedaannya hanya terletak di persajakan. Pantun bersajak AB-AB, sedangkan syair bersajak AA-AA. Yang kedelapan ada dongeng binatang. Dongeng binatang atau fabel adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa binatang dengan peran layaknya manusia. Binatang itu dapat bicara, makan, minum, berkeluarga sebagaimana layaknya manusia. Dan yang kesembilan ada legenda. Legenda adalah dongeng yang berhubungan dengan keanehan dan keajaiban alam. Legenda terbagi menjadi 3 jenis yakni sebagai berikut. Cerita asal-usul tumbuh-tumbuhan, misalnya asal-usul pohon pisang. Ada cerita asal-usul binatang, contohnya pertengkaran kucing dan anjing. Dan ada pula cerita asal-usul terjadinya suatu tempat, contohnya asal-usul Danau Toba. Yang ke-10 ada dongeng pelipur lara.
Dongeng Pelipur Lara ini bersifat komedi, isinya dipenuhi dengan kisah-kisah lucu. Kemudian yang terakhir ada hikayat. Hikayat berasal dari India dan Arab. Hikayat berisikan cerita para dewa, peri pangeran, putri, ataupun kehidupan para bangsawan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.